Oke, bermula dari nelayan yang ingin meningkatkan hasil tangkapan ikannya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menggunakan berbagai cara, dan pada umumnya mereka menggunakan metode bagan tancap untuk menangkap ikan. Bagan tancap merupakan suatu bangunan yang dipasang permanen di tengah laut dengan terbuat dari bambu untuk menopang nelayan dan alat penangkap ikan. Dan di sini selalu beroperasi pada malam hari, sehingga dalam hal ini para nelayan menggunakan lampu Petromax untuk sebagai sinarnya. Sinar Petromax digunakan untuk menarik perhatian ikan dengan menggunakan bahan bakar LPG. Berdasarkan survei yang kami lakukan di Desa Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur, para nelayan bagan tancap menghabiskan sebanyak 2 tabung gas setiap harinya dengan harga 32.000, dan penghasilan rata-rata para nelayan yakni Rp30.000. Dapat dikatakan penghasilan segini kurang untuk memenuhi kehidupan nelayan beserta keluarganya. Nah, timbul suatu penyakit ketergantungan terhadap suatu gas LPG, suatu energi yang tidak terbarukan. Berdasarkan fakta, media mengatakan bahwa banyak kelangkaan gas LPG di mana-mana, dan juga banyak dampak negatif lainnya seperti kecelakaan. Banyak kecelakaan terjadi akibat ledakan LPG. Dan yang paling memberatkan bagi nelayan adanya kenaikan harga LPG ini, semakin mengurangi pendapatan tiap hari para nelayan. Padahal kita ketahui bahwa di Indonesia potensi energi matahari sangatlah besar, sekitar 4,5 sampai 6,5 kWh per meter persegi tiap harinya. Dan selama ini di Indonesia telah ada metode light fishing dengan menggunakan Petromax berbahan bakar LPG dan diletakkan di atas permukaan air. Dan sudah ada pengembangan yakni modern light fishing. Dia mengganti Petromax dengan lampu neon dan merkuri dengan alasan untuk menambah intensitas cahaya sehingga banyak ikan yang tertarik oleh cahaya tersebut. Tapi dia menggunakan sumber genset yang merupakan membutuhkan bahan bakar lebih banyak dan juga menimbulkan kebisingan sehingga ikan takut untuk mendekat. Nah, sebagai generasi muda, kita wajib memberikan suatu inovasi terbaru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan potensi energi matahari dan menggunakan metode terbaru light fishing, kami dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, menawarkan sebuah solusi. Inilah hasil karya kami, penerapan underwater light fishing dengan hybrid photovoltaik menggunakan solar tracker dan lensa Fresnel sebagai solusi meningkatkan pendapatan nelayan bagan tancap di daerah pesisir utara Jawa. Bersama saya Ubaidillah Husni dan rekan saya Nanda Reda Arsyah, Gustina Altizilkan Nain yang tidak bisa hadir, dan dosen pembimbing Febi Agung Pamuji. Ya, berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah di sini. Yang pertama adalah bagaimana merancang light fishing yang optimal untuk menggantikan light fishing yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat sistem pembangkitan tenaga listrik tenaga cahaya matahari untuk menyuplai dari kelistrikan dari LED itu sendiri. LED yang di sini digunakan sebagai pengganti dari Petromax. Dan luaran yang diharapkan adalah membentuk underwater light fishing sebagai metode baru, di mana LED akan tenggelam di bawah permukaan air laut. Dan juga yang kedua adalah membuat pembangkit listrik tenaga cahaya matahari yang lebih efisien daripada sebelumnya sebagai penyuplai kelistrikan dari LED itu sendiri, dengan dilengkapi solar tracker dan lensa Fresnel. Nah, pada sistem pembangkitannya sendiri ada 3 komponen utama di sini. Yang pertama adalah panel surya, solar tracker, dan lensa Fresnel. Di mana panel surya ini sendiri dapat mengkonversikan cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian lensa Fresnel konsentrator berfungsi untuk mengumpulkan cahaya matahari agar mengarah ke panel surya agar dihasilkan energi yang lebih maksimal. Kemudian solar tracker merupakan driver yang digunakan untuk mengarahkan panel surya searah dengan arah matahari, sehingga panel surya tidak hanya sejajar seperti ini, tapi mengikuti arah datangnya matahari. Berikut hasil alat yang telah kami buat. Ini adalah hybrid PV-nya. Jadi ada lensa Fresnel dengan titik fokus 15 cm dan diameter 150 cm. Kemudian ini adalah penyangga dari panel suryanya,
Dan ini adalah motor steppernya. Motor stepper ini adalah jenis dari solar tracker, di mana PV akan bergerak sebesar 9 derajat selama 30 menit. Jadi mengikuti arah datangnya matahari. Nah, energi yang dihasilkan akan disimpan ke dalam baterai. Kemudian baterai dipergunakan di malam harinya untuk sebagai suplai dari LED itu sendiri. Jadi sistemnya ada dua, penghasil energi di siang hari, kemudian energinya digunakan di malam hari untuk LED sebagai LED phasing-nya itu tadi. Light vision. Ini adalah lintasan dari solar trackernya, di mana mengikuti arah cahaya matahari sehingga dihasilkan energi yang maksimal. Ini adalah sistem secara keseluruhan, ada hybrid PV, kemudian ada charge controller, fungsinya adalah mengatur tegangan yang masuk ke baterai. Kemudian baterai dipergunakan di malam hari untuk LED. Energi yang dihasilkan oleh fotovoltaik kemudian disuplai ke baterai dengan terlebih dahulu melewati controller agar tegangannya sesuai dengan tegangan baterai. LED sendiri terletak di bawah permukaan air laut, jadi berbeda dengan biasanya. LED phasing yang biasa itu LED menggunakan Petromax dengan di atas permukaan air laut. Sedangkan sistem kami adalah LED yang terletak di bawah permukaan laut yang kedap air. Berikut desain dari LED-nya sendiri. Jadi kami lapisi dengan plastik yang kedap air, kemudian kabelnya yang menjulur dari atas ke bawah akan dilapisi oleh selang karet. Berdasarkan pengujian energi yang telah dilakukan, tegangan rata-rata dari panel surya biasa hanya 9 volt, sedangkan tegangan rata-rata dari PV yang kami rancang atau hybrid PV sebesar 18,66 volt. Otomatis daya yang dihasilkan juga lebih besar hybrid PV ini sendiri. Perhitungan dayanya. Jadi di bagian tancap sendiri ada 4 lampu yang dipakai, 4 lampu LED 15 watt DC. Dan pengoperasiannya selama 10 jam dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Sehingga energi yang dibutuhkan adalah sebesar 600 watt hour. Sedangkan energi yang dihasilkan oleh panel surya biasa hanyalah sebesar 424 watt hour saja berdasarkan pengujian. Dan berdasarkan hybrid PV, energinya mencapai 847,69 watt hour. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasannya panel surya biasa tidak bisa kurang untuk menyuplai 4 lampu LED tersebut. Sedangkan hybrid PV yang kami rancang cukup untuk menyuplai dari 4 LED dalam setiap malamnya. Dan masih tersisa 200 watt hour. Maka efisiensinya adalah mencapai 1,9 kali lebih optimal dari panel surya biasa. Berikut ini adalah desain dari LED kedap airnya yang sudah kami lakukan pengujian di Pasuruan dan juga sudah jadi alatnya, di mana ada kabel dilengkapi dengan selang, kemudian ada pemberat di situ karena sebelumnya kami buat alat dan itu sempat mengalami kegagalan karena tidak tahan terhadap arus laut. Jadi kami membuat alat yang baru dan dilengkapi dengan pemberat. Dan setelah dilakukan percobaan dapat berjalan dengan baik. LED phasing konvensional atau LED phasing sebelumnya memiliki beberapa kelemahan karena lampunya menggunakan Petromax atau merkuri dan terletak di atas permukaan air laut sehingga penetrasi cahaya tidak sampai dalam ke bawah permukaan air laut sehingga ikan-ikan kurang tertarik menggunakan metode ini. Sedangkan dengan menggunakan underwater LED phasing lebih efektif karena LED ada di bawah permukaan air laut. Nah, berdasarkan pengujian, 5 kali pengujian yang kami lakukan adalah peningkatan hasil tangkapan rata-rata harian adalah sebesar 31%. Ini dokumentasinya. Dan selain itu, dengan menggunakan underwater LED phasing ini, didapatkan penghematan biaya operasional per bulannya sebesar 77,15%, sehingga ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari nelayan itu sendiri. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah underwater LED phasing dapat meningkatkan pendapatan nelayan bagian tancap sebesar 31% dan fotovoltaik hybrid yang dipakai bisa menggantikan sistem sebelumnya dan bisa menurunkan biaya operasional sebesar 77,15% dibandingkan metode yang biasa. Inilah suara yang mewakili nelayan. Jika kamu dihadapkan 1000 alasan untuk mengeluh, yakinlah bahwa akan ada 1001 alasan untuk bersyukur.
Terima Ya, kasih. mohon maaf, waktu telah habis. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan